Jadwal pencairan BPNT tahap 2 dikabarkan dipercepat lebih awal untuk periode 3 bulan, disalurkan lebih awal pada bulan April. Benarkah demikian? Apakah BPNT tahap kedua berbarengan dengan BLT minyak goreng 300.000 yang dijadwalkan pencairannya di bulan April ini? Dan apakah akan disalurkan secara tunai bersamaan dengan BLT minyak goreng yang juga akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan? Simak penjelasannya. Namun, yang baru bergabung dan belum berlangganan, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH, berkah di bulan Ramadan, bansos yang diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran selama bulan Ramadan dan juga menopang kebutuhan masyarakat di masa pandemi dan pemulihan ekonomi nasional diprediksikan cair selama bulan April atau bertepatan bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Kepala negara menjelaskan bahwa bantuan akan diberikan sebesar 100.000 setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk 3 bulan sekaligus, yaitu bulan April, Mei, dan Juni, serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000. Selain BLT minyak goreng, 2 bansos lainnya yang cair pada April 2022. BPNT Sembako April 2022. Bantuan pangan non-tunai atau BPNT sebelumnya dicairkan dalam bentuk sembako atau pangan. Namun, pada tahun 2022 ini, pemerintah mempercepat penyaluran BPNT dengan cara menyalurkan bantuan secara tunai. Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT atau Kartu Sembako 2022 masih terus diberikan oleh Kementerian Sosial. Merujuk surat dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 1261-BS-02.03-03-2022 tertanggal 30 Maret 2022. Yang isinya bersifat segera tentang pencairan BPNT dan ditujukan kepada 1. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan PT BNI, 2. Kepala Divisi Sosial Interperiosik PT BRI, 3. Head of Retail Funding and Service Division PT BTN. Yang keempat, Senior Vice Senior Project PT Mandiri. Maka sesuai Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran sembako non-tunai serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan serta nomor 250/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian atau kelembagaan serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 180/PMK.05/2017 tentang pengelolaan rekening untuk satuan kerja lengkap kementerian, maka Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos BPNT alokasi April, Mei, Juni 2022 melalui bank atau PT Pos penyalur. Sobat PKH Reportase, landasan penyaluran di sini didasarkan pada Peraturan Presiden tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Dalam Peraturan Presiden pada bab 1 ayat 1 menyebutkan yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Selanjutnya, pada bab 2 bantuan sosial secara non-tunai pasal 2 ayat 1 menyebutkan penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial.
Ayat 2, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Pada pasal 3 ayat 1, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Sobat PKH Reportase, bagi KPM BPNT, baik dari penerima PKH maupun BPNT murni, agar bersabar terlebih dahulu dan tidak termakan isu apakah penyaluran akan sama pada tahap 1 sebelumnya yakni melalui PT Pos maupun akan kembali disalurkan melalui Bank Himbara dengan mekanisme uang elektronik yang akan ditransferkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera KKS penerima. Namun, melihat surat dari Kementerian Sosial melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin, maka besar kemungkinan akan melalui Bank Himbara. Hanya saja pencairannya disalurkan melalui tunai dan KPM bebas membelanjakan sesuai kebutuhan sembako yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Harus memiliki unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin. Alternatif lain tidak menutup kemungkinan melalui PT Pos Indonesia. Sobat PKH Reportase, bagaimanapun mekanisme penyalurannya adalah ranah dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial selaku pelaksana program bantuan sosial. Yang terpenting, untuk bantuan BPNT akan segera diproses pada bulan April ini dan langsung untuk alokasi 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni. Dan apakah digabungkan dengan bantuan ekstra 200.000 plus bantuan langsung non-tunai minyak goreng 300.000? Sampai saat ini belum ada keterangan resmi. Semua bantuan baik ekstra, BLT minyak goreng dan BPNT reguler sekalian cair maupun bertahap dan per item jenis bantuan masuknya. Tidaklah perlu dipermasalahkan karena yang terpenting adalah niat pemerintah sudah membantu dan merealisasikannya. Sobat PKH Reportase, sebagai catatan pengetahuan bagi penerima manfaat, perlu mengetahuinya. Penyaluran bantuan pangan secara non-tunai lewat BPNT mengacu pada 4 prinsip umum, yaitu 1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM. 2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini. 3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM. Yang keempat, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT yaitu 1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2. Meningkatnya transaksi non-tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai GNNT yang digagas oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif SNKI. Yang keempat, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Sobat PKH Reportase, persiapan penyaluran sementara dilaksanakan. Semoga jadwal penyaluran di bulan April terrealisasi. Tanggal pasti memang belum ada karena semua membutuhkan proses dan pemerintah telah berkomitmen mencairkannya dengan percepatan pada bulan April ini untuk periode 3 bulan sekaligus yakni bulan April, Mei, dan Juni yang disalurkan lebih awal pada bulan April. Semoga saja berjalan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share,
like atau dislike untuk menanggapi, subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk berlangganan. Saya Amran, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPMKKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.